Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Thumma amma ba'du. Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan Syam yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Jumpa lagi dengan saya untuk mengkaji beberapa ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah puasa. Kali ini kita akan membahas salah satu hadis yang saya kira cukup populer ini di dalam orang beribadah puasa. Biasanya ketemu dengan cerita atau paparan dari para penceramah tentang hadis ini, di mana ketika bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu, ya, setan-setan dibelenggu. Nah, pertanyaannya biasanya adalah, terus kalau setan sudah dibelenggu, kenapa masih ada yang melakukan kemaksiatan di bulan Ramadan? Kenapa masih saja ada kejahatan di bulan Ramadan? Gitu. Nah, kali ini kita akan mencoba mengkaji penjelasan dari hal tersebut. Mari disimak dengan seksama. Saudara-saudara sekalian, mari kita lihat dulu hadisnya. Saya perkecil dulu gambar saya. Oke. Nah, ini hadisnya. Idza dakhala Ramadan suffidatis syayatin. Ketika masuk bulan Ramadan, setan-setan itu dibelenggu. Wa futihat abwabul jannah, dan kemudian pintu surga dibuka, ya. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa sebenarnya hadis yang senada dengan ini banyak. Yang intinya tadi setan itu dibelenggu di bulan Ramadan, gitu ya. Nah, pertanyaannya yang biasa muncul adalah tadi, mengapa masih ada kejahatan, mengapa masih ada kemaksiatan kalau setan sudah dibelenggu? Nah, tentu kita akan merujuk kepada pendapat para ulama, ya. Kita akan merujuk kepada apa yang diuraikan oleh para ulama di dalam mencerna hadis tersebut. Nah, berikut beberapa pendapat ulama dalam memaknai hadis dibelenggunya setan. Simak baik-baik ya. Pertama, yang dimaksud dengan setan dibelenggu di sini ada kalanya dimaknai secara hakiki, di mana memang benar-benar setan itu dibelenggu. Dibelenggu itu di apa sih? Di tali, ya. Gitu. Sehingga dia tidak bisa mengganggu orang-orang yang beriman, ya, atau bahkan sekedar untuk mencuri kabar-kabar saja tidak bisa. Ya, ini Bapak Ibu mungkin bisa merujuk pada referensi yang lain, ya, bahwa memang salah satu pekerjaan setan itu suka mencuri-curi kabar di langit, kemudian nanti disebar-sebarkan di bumi melalui pengikut-pengikutnya. Nanti bisa dilihat di surat Al-Jin, di sana ada penjelasan tentang itu, ya. Nah, jadi memang ini makna hakiki bahwa setan itu dibelenggu betulan gitu. Lalu yang kedua, ternyata ada juga pendapat yang mengatakan bahwa setan dibelenggu itu secara majazi saja. Secara apa kalau dalam bahasa Indonesia? Ya majaz, ya, secara majaz gitu. Perumpamaan saja. Di mana maksudnya adalah karena pahala dan ampunan itu dilipat gandakan untuk manusia, dan sedikitnya orang yang tergoda dengan pengaruh setan, ya. Nah, maka diibaratkan mereka itu, para setan itu sedang dibelenggu tangannya. Nah, ini kalau pendapatnya kalau pemaknaannya secara majazi. Nah, kedua pendapat di atas merujuk kepada pendapat dari
Imam Nawawi menukil pendapat dari Al-Qadhi Iyad. Oke, jadi ini penjelasan awal dari tentang makna dibelenggunya setan. Nah, kemudian yang berikutnya, ini ada penjelasan yang berikutnya nomor 3. Yang dimaksud setan terbelenggu di sini adalah sebagian dari setan, yakni setan yang membangkang atau provokatornya gitu ya. Jadi memang setan itu kan ada pimpinan-pimpinannya begitulah. Pimpinannya setan ini yang dibelenggu gitu ya. Artinya masih banyak setan lain yang berkeliaran. Nah, ini disebutkan oleh Imam Qurtubi dan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar. Penjelasan ini bersesuaian dengan hadis lainnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, An-Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lain. Di mana Rasulullah pernah bersabda, "Idza kana awwalu lailatin," mohon maaf ini kepotong sedikit ya. "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan, sufidatis syayatinu wa maradatul jin." Pada malam hari pertama bulan Ramadan, setan-setan dibelenggu dan jin yang membangkang. Kelas kakap nih artinya. Marodah itu yang paling sulit untuk ditundukkan. Jadi marodah itu mutamarid itu yang paling ya kalau ibaratnya hewan itu yang paling liar gitu ya. Itu penjelasan yang ketiga. Nah, kalau ini yang kita ambil berarti masih banyak setan lain yang berkeliaran, makanya masih banyak juga yang tergoda dengan godaan-godaan setan gitu. Baik, berikutnya yang keempat, yang dimaksud dengan setan itu terbelenggu ya, itu maksudnya adalah menurut Imam Al-Baji dalam mensyarah kitab Al-Muwatta ya, memang ini setan dibelenggu dengan makna yang sebenarnya. Cuman meskipun dibelenggu, setan itu masih bisa menggoda. Jadi dia terikat tangannya dan badannya, tapi pikiran dan mulutnya masih bisa mempengaruhi. Coba deh dibayangin aja ya. Jadi kayak orang sudah dibondo itu apa? Sudah ditali gitu ya. Tetapi kemudian ngomong mulutnya itu masih hei gitu. Masih bisa mempengaruhi orang yang lewat, masih bisa nggodain, masih bisa gitu ya. Jadi dia terikat tangan dan badannya, tapi mulutnya, pikirannya masih bisa mempengaruhi. Nah, hanya saja memang keberkahan bulan Ramadan ini, dengan keberkahannya, godaan dan pengaruh setan itu ya banyak yang tidak berhasil. Nah, kemudian yang kelima, yang dimaksud dengan setan itu terbelenggu ya, menurut Imam Al-Qurtubi, beliau merojihkan atau menguatkan pendapat yang memaknai bahwa dibelenggunya setan ya itu maknanya adalah hakiki gitu. Nah, tapi beliau menambahkan, jika ada yang bertanya, mengapa masih ada keburukan dan kemaksiatan kalau setan dibelenggu? Nah, maka beberapa jawabannya adalah sebagai berikut. Jadi ini bercabang lagi ya. Setan akan terbelenggu ketika menghadapi orang-orang yang berpuasa dengan memenuhi semua syarat, rukun, dan adab berpuasa. Ya, ini saya kira logis ya. Jadi kalau orang berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga betul-betul menjalankan adab-adab berpuasa, kesunahannya, bukan hanya menahan makan dan minum, tapi juga menahan pandangannya, menahan pikirannya, menahan perasaannya, dan lain sebagainya. Nah, ini setan tidak akan masuk. Ya, ini logis ya. Kemudian yang dibelenggu dari setan itu tidak semuanya, tapi hanya setan-setan yang membangkang atau para pemimpin, para provokatornya. Jadi masih ada setan-setan lain yang berkeliaran. Ini juga penjelasan dari beliau. Kemudian yang ketiga, maka sebagai akibatnya keburukan dan kemaksiatan masih ada, tetapi jumlahnya lebih sedikit. Dan itu tidak mesti bersumber dari godaan setan, tapi bisa jadi dari dalam jiwa manusia sendiri yang buruk atau tergoda oleh pengaruh buruk sesama manusia. Ya, kalau membahas ini nanti jadi agak panjang, karena sebenarnya
setan itu apakah makhluk tersendiri, apakah sifat gitu ya. Kalau manusia memiliki sifat buruk ya, terpengaruh dengan bukan setan tapi dari bisikan dalam dirinya sendiri, nah itu memang ya di saat itu manusia memiliki sifat setan gitu ya. Makanya kalau di dalam surat An-Nas itu kan ada min syarril waswasil khannas, saya berlindung dari bisikan-bisikan yang tersembunyi ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang dihembuskan, yang diwaswaskan di dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, baik yang sumbernya dari jin, dari setan, wan nasi, maupun juga dari manusia. Ya, jadi memang kalau bicara pengaruh buruk itu bisa dari mana saja gitu ya. Nah, inilah saya kira saudara-saudara sekalian penjelasan-penjelasan tentang hadis bahwa syaitan dibelenggu di bulan Ramadan, tetapi kenapa masih ada orang yang bermaksiat, masih ada orang yang melakukan pelanggaran terhadap syariat-syariat Allah. Nah, itulah penjelasannya sudah kami paparkan semuanya. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita, menambah wawasan untuk kita. Tidak harus kita memilih salah satu mana yang paling benar, mana yang paling itu, sekali lagi. Tapi semua saja mari kita cerna, mari kita ambil, dan mari kita jadikan sebagai tambahan pelengkap wawasan keilmuan kita. Baik, terima kasih dan mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada silap kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.